Meskipun dalam buku sejarah sudah begitu tebal dan tidak ada habisnya dipelajari di sekolah dasar sampai menengah ke atas, namun masih ada hal unik sejarah singkat yang belum diungkapkan di buku sejarah. Bahkan baru-baru ini juga muncul banyak klaim tentang sejarah yang malah disembunyikan untuk tujuan tertentu, salah satunya berkaitan dengan peran Islam di Indonesia. Sempat ramai dan pernah viral di media sosial tentang status kepemilikan rumah proklamasi. Salah satu yang membuatnya viral, karena disampaikan oleh ustadz yang pernah merajai dunia ceramah digital, yaitu Adi Hidayat. Mari kita simak apa klaimnya, bantahan klaimnya, dan apa kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita dapat. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bulan Ramadan hari Jumat jam 10 WIB pagi, telah diikrarkan kemerdekaan Indonesia, di mana tempatnya di buku sejarah hanya dijelaskan jalannya saja. Di buku sejarah pada umumnya, cuma dituliskan tempat kemerdekaan Indonesia berada, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Apakah proklamasi dilakukan di jalan? Ternyata tidak. Proklamasi dilakukan di halaman rumah nomor 56. Kalau jalan tidak menggunakan nomor menunjukkan kediaman tertentu. Dan rumah yang digunakan untuk pengikraran teks proklamasi, adalah kediaman orang Islam. Orang Indonesia keturunan Yaman yang bernama Syekh Faraj bin Martak, Direktur Utama dari NV Marba, Martak Bajdenet, yang mewakafkan rumahnya untuk kepentingan proklamasi Indonesia. Beliau merupakan seorang pengusaha sukses, dari Solo sampai Surabaya, dan kemudian tinggal di wilayah Bogor. Insinyur Soekarno mendapat hadiah rumah dari beliau, kemudian diwakafkan untuk dijadikan tempat proklamasi di situ. Sampai sekarang, Ustadz Adi Hidayat mengklaim, masih mempunyai salinan ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada keluarga Syekh Fajah bin Martab kumpul semua. Dengan kemuliaan itulah, terjadilah kemerdekaan Indonesia. Dicantumkan di Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ini dilakukan, karena negara Indonesia banyak agama yang dianutnya. Negara Indonesia bisa sukses dan merdeka melawan penjajah, dengan bambu runcing dan lafaz Allahu Akbar. Dengan itu, dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang berupa zikir. Kalau tidak ada lafaz takbir tersebut, maka mustahil untuk merdeka. Selain menghibahkan rumahnya, Faraj Martak juga memberikan Soekarno madu Arab, yang dengan itu bisa menyelamatkan Soekarno ketika akan membaca proklamasi kemerdekaan. Faraj Martak menghadiahi Soekarno madu Arab, tepatnya madu Sidrbahiyah dari Wadi Du'an Hadromaut yang terkenal khasiatnya kepada Bung Karno, sehingga memperkuat daya tahan tubuh beliau yang sedang terkena beri-beri dan malaria. Ceritanya, ketika Bung Karno baru kembali setelah aksi penculikan oleh para pemuda Kerengas Dengklok, tengah malam di rumah Laksamana Maeda, tempat menyusun naskah proklamasi, Bung Karno meminum madu Arab kiriman Faraj Martak, dan barulah pada keesokan harinya mendapatkan perawatan oleh dokter pribadinya. Dr. Soeharto, dokter pribadi presiden itu, lalu menyuntik Bung Karno dengan Cinineurethan intramusculair, dan memberinya tablet Broom Cinine. Dokter sempat heran dengan daya tahan Bung Karno, dan Bung Karno bilang, bahwa dia telah minum madu Arab hadiah dari sahabatnya. Menurut Bung Karno, madu itu sangat membantunya pulih dari kelelahan, dan bisa memberinya tenaga untuk membacakan naskah proklamasi diiringi dengan pidato singkatnya. Selepas kemerdekaan, proklamator yang telah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pertama ini, tak lantas melupakan begitu saja jasa baik sahabatnya, Faraj Martak. Bung Karno lalu menyampaikan rasa ucapan terima kasih lewat surat, yang beliau tulis dan tanda tangani sendiri dengan menggunakan kop surat resmi Kepresidenan RI, ditujukan khusus kepada Faraj Martak. Namun, klaim dari Ustadz Adi Hidayat tersebut, diragukan oleh sejarawan. Menurut sejarawan BRIN Asfi Warman Adam, narasi ini tidak cukup bukti, untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Asfi juga berbicara, soal narasi Soekarno mendapatkan madu Arab, lalu segar bugar kembali karena khasiatnya yang diklaim super-duper menakjubkan. Asfi mengatakan, bahwa Soekarno saat itu sedang demam, namun apakah ada yang memberi madu? Asfi juga meragukan, bahwa rumah di Pegangsaan Timur itu hibah dari Martak. Asfi mengatakan, ada ucapan terima kasih dari Kementerian PU kepada Martak, atas hibah rumah di Pegangsaan Timur 56 kepada pemerintah. Ini jelas bukan bukti kepemilikan rumah. Mungkin saja, rumah Pegangsaan Timur 56 yang kosong, setelah Bung Karno ke Yogyakarta Januari 1946 sampai Desember 1949, sempat dihuni Martak. Lalu tahun 1950, dia serahkan kepada pemerintah, atau Kementerian PU. Asfi juga menjelaskan, ada versi lain soal rumah ini, yakni bahwa rumah tersebut memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno. Asfi mengatakan, versi semula, Hairul Basri, yang bekerja pada kantor propaganda Jepang, disuruh mencari rumah yang berhalaman luas. Rumah Pegangsaan Timur 56 milik orang Belanda, ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Jadi, rumah itu memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno.
Sementara menurut situs detik.com, yang mencoba menelusuri nama Faraj Martak di buku-buku sejarah seputar sejarah proklamasi, nama itu sukar terdeteksi. Nama Faraj Martak muncul dalam arsip yang tersimpan Inventaris Arsip Nasional Republik Indonesia. Di sana diketahui, Faraj Martak memiliki nama lengkap Faraj bin Said bin Awad Martak, yang merupakan seorang pengusaha. Pada 28 April 1938, ia pernah mengajukan permohonan pengurangan harga tanah di Residentie Soerabaja, atau yang kini menjadi Surabaya. Selanjutnya, klaim tentang kepemilikan rumah ini juga terbantahkan oleh pemberitaan pada tahun-tahun itu. Sejarawan Ravandolai memiliki koleksi potongan berita koran Sinpo yang mendokumentasikan riwayat kepemilikan rumah ini. Koran tersebut bertiti mangsa 5 Juli 1948. Dalam berita koran tersebut diberitakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan. Rumah tersebut juga pernah dipakai sebagai rumah pertemuan. Belanda juga pernah memfungsikan rumah tersebut sebagai rumah tawanan juga. Rumah itu pun berubah lagi menjadi gedung Republik, hingga akhirnya, pemiliknya yang orang Belanda, menjualnya seharga 250.000 gulden. Rumah ini, akhirnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Pemberitaan tersebut berbunyi, Eigenaar, pemilik rumah, Itoe Roemah Jang Baroe saja kembali dari Nederland, telah menetapkan menjual miliknya dengan harga 250.000 gulden, pada pemerintah Republik. Berbeda lagi dengan Ustadz Adi Hidayat ataupun sejarawan Asfi Warman Adam dan Ravandolai, seorang penulis sejarah Nabil Akarim Hayaze, mencoba mendamaikan dua klaim tersebut. Kedua klaim itu sama-sama memiliki bukti, dan satu sama lain mengatakan bahwa merekalah yang paling benar. Padahal, jawaban keduanya adalah benar semua. Tahun 1942, ketika Jepang masuk dengan propagandanya tentang janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia oleh saudara tua, Jepang memutuskan untuk memberikan rumah kepada Soekarno. Hingga dicarilah rumah di Menteng, dengan perantaraan Hoirul Basri dan Shimizu, seorang Jepang yang pro-Indonesia. Hingga ketemulah sebuah rumah yang layak di Jalan Pegangsaan Timur 56, milik seorang Belanda. Dari penelusuran beberapa referensi ditemukan bahwa pemilik rumah tersebut pada sekitaran tahun 1931 adalah Baron van Asbeck. Pada tahun 1935, Mr. Veit, seorang ketua pengadilan tinggi Hooggenraad menempatinya, yang kemudian dilanjutkan oleh istrinya Mevrouw Veit 1942. Pertanyaannya, di manakah posisi Faraj Martak direktur dari NV Marba? Ada sebuah bukti surat otentik yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1950, yaitu Insinyur Mananti Sitompul berjudul, Pernyataan Terima Kasih Pemerintah RI. Surat itu berbunyi, dengan jalan ini, maka pemerintah RI menyatakan ucapan terima kasih, serta menyatakan penghargaan kepada saudara Faraj bin Said Awad Martak di Jakarta, yang telah membantu pemerintah tersebut dalam usahanya, membeli, beberapa gedung di Jakarta, antara lain Gedung Pegangsaan Timur 56, gedung mana untuk pemerintah sangat besar harganya, berhubung dengan sejarah kelahiran Republik Indonesia. Pertama, surat tersebut adalah surat resmi negara dengan tanda tangan Menteri Negara, yang tidak mungkin NV Marba berani dan memiliki kepentingan untuk mengarang sebuah surat resmi negara. Tetapi yang lebih penting untuk diperhatikan, adalah tulisan membeli beberapa gedung, yang artinya, NV Martak Budget, memang, tidak menempati rumah tersebut, dan bukan pemilik rumah tersebut sebelumnya, tetapi mereka membelinya untuk dihibahkan kepada negara. Sehingga tidak bertentangan dengan bukti sejarah lainnya, yaitu fakta yang sudah tertera dalam buku Hairul Basri. Yang kedua, tahun terbit surat tersebut pada tahun 1950. Surat tersebut diterbitkan di Yogyakarta, ketika pemerintah RI masih berada di Jogja, tertanggal 14 Agustus 1950, dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum pada waktu itu Insinyur Mamanti Sitompul. Sebagai sebuah pelajaran sejarah bagi kita semua, mari kita lihat catatan berikut. 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi di rumah nomor 56 Jalan Pegangsaan Timur. 4 Januari 1946, Jakarta diduduki oleh Netherlands in the Civil Administration atau NICA, sehingga ibu kota pindah ke Yogyakarta. 19 Desember 1948, Yogyakarta diserang dalam agresi militer Belanda II, Soekarno-Hatta diasingkan ke Bangka, kemudian Syafruddin P. membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta, PDRI pun bubar. 27 Desember 1949, Republik Indonesia Serikat didirikan. 17 Agustus 1950, ibu kota pemerintahan kembali ke Jakarta. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1950, atau 3 hari sebelum kepindahan.
Setelah Bung Karno kembali ke Jogja dari pengasingannya itu, beliau memanggil perwakilan dari perusahaan NV Marba, yaitu Ahmad bin Said Martak dan Ali Muhammad Badjenet, selaku Direktur Pemasaran. Dalam pertemuan tersebut, Bung Karno meminta kepada perusahaan tersebut, yaitu NV Marba untuk membeli dan menyelamatkan Gedung Proklamasi, serta beberapa gedung-gedung bersejarah lainnya, yang saat itu kembali dipegang Belanda, dan akan segera dilelang. Bung Karno khawatir, gedung-gedung bersejarah itu akan diambil pihak-pihak yang anti-nasionalis, dan kemudian hilang atribut sejarahnya. Beliau juga menyampaikan, bahwa, ketika pemerintah RI sudah memiliki dana, maka semua biaya pembelian tersebut akan diganti oleh pemerintah. NV Marba pun menolak rencana penggantian dana tersebut, setelah memenangkan lelang. Semua itu dianggap sebagai hibah dari NV Marba kepada NKRI. Maka, dikeluarkanlah surat sebagai tanda ucapan terima kasih atas nama pemerintah RI kepada Faraj bin Said Martak, selaku Presiden Direktur perusahaan tersebut. Informasi ini, dituturkan langsung oleh anak cucu dari keluarga besar almarhum Faraj Martak, yang hingga sekarang masih hidup. Sebagai tambahan informasi, keluarga Martak terkenal sebagai keluarga yang dekat dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, di antaranya Soekarno dan juga Insinyur M.H. Thamrin. Ketika Bung Karno sakit beri-beri, keluarga Martak memberikan madu Arab yang sangat berkhasiat kepada Bung Karno, sehingga ia menulis surat ucapan terima kasih atas madu tersebut, pada tahun 1953. Hal ini menunjukkan kedekatan hubungan antara Bung Karno dengan keluarga Martak. Jadi jelaslah, bahwa rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56, awalnya memang milik seorang Belanda, kemudian ditempati Bung Karno pada masa pendudukan Jepang, lalu digunakan untuk pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Belanda datang kembali, dan Bung Karno pindah ke Jogja, rumah tersebut terpaksa ditinggalkan, kemungkinan diambil alih kembali oleh Belanda, Nica, atau pemilik awalnya. 5 tahun setelah proklamasi, yaitu tahun 1950, rumah tersebut dibeli oleh Faraj Martak selaku Direktur Utama dari NV Marba dalam sebuah lelang, untuk dihibahkan kepada Republik Indonesia, sebagai warisan sejarah. Jelas di sini, bahwa NV Marba memiliki jasa yang luar biasa dalam menjaga rumah bersejarah itu, tetap menjadi milik bangsa Indonesia, dengan membeli kembali rumah proklamasi tersebut. Bukan hanya rumah atau gedung proklamasi Pegangsaan Timur 56 itu saja yang dibeli dan kemudian dihibahkan kepada pemerintah, tetapi juga banyak yang lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sampai saat ini, keluarga besar Martak dan Badjenet, tidak pernah mempedulikan atau mencari pengakuan, apa itu untuk diapresiasi atau sekadar penghargaan atas jasa-jasanya tersebut. Karena, mereka melakukan semua itu dengan hanya mengharap keridhaan Allah, laksana tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui.